2022 dimulai. Terkait materi dan yang terakhir istirahat. Baik, kita lanjutkan ke acara pembukaan yang sudah berlanjut, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi oleh Camat Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi terkait dengan tercantum di surat yang kami kirim. Lalu hari ini kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan. Lahirnya Perpres dan Pemda, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara, di beberapa desa ini mereka sudah melaksanakan musrembang des. Pelaksanaan musrembang des, acuannya mereka pakai adalah Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Memang tidak salah, karena ini biasanya di setiap tahun anggaran oleh Kementerian Desa mengeluarkan ini. Tetapi lagi-lagi ada beberapa kebijakan yang memang sedikit bergeser dan perlu dievaluasi kembali, dirembuk kembali, bahkan mungkin dimusyawarahkan kembali bersama antara pemerintah desa, BPD, bahkan masyarakat terkait dengan tiga hal tadi. Terkait dengan kebijakan yang diatur dalam dua regulasi ini, ada beberapa hal. Yang pertama, dalam rangka bagaimana pemulihan ekonomi secara nasional terkait dengan dampak dari pandemi. Apalagi di tahun 2022 sekarang ada lagi yang tren, dan yang kemarin mungkin belum, trennya itu belum terjadi atau belum menyebar khususnya di Indonesia, tapi sekarang kayaknya sudah di angka 10 ribuan lebih. Angka 10 ribuan itu kalau tidak salah saya ikuti pada minggu kemarin. Untuk yang sekarang saya belum tahu update-nya itu sudah ada di kisaran berapa, khususnya di Indonesia yang terpapar varian apa itu, Omicron, varian Omicron. Oleh ini yang kedua bukan yang kedua, terus ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, saya lewat terus tahun kemarin. Jadi memang Bapak Ibu serba sulit. Tetapi sederhananya saya mau sampaikan begini. Ini dari rapat ke rapat, pertemuan ke pertemuan, bahkan koordinasi yang kami bangun terkait dengan proporsi 40-20 dan 8%. Ini pun supaya bisa tawar-menawar. Wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Sehingga dari seluruh pagu alatnya jelas. Jadi sebelum mereka melakukan pendataan, kepala desa mengeluarkan surat tugas untuk mereka melakukan pendataan. Pada saat mereka melakukan pendataan, ada format yang harus disiapkan. Adalah PMK ini, saya kurang tahu pasal berapa tadi itu, minta maaf saya tidak ingat. Tetapi ada format atau lembaran kertas kerja pendataan, minimal termuat kolom nama, alamat, NIK. Kalaupun mereka tidak punya NIK atau belum punya NIK, minimal punya nomor KK, kartu keluarga. Dan ingat, yang paling penting satu adalah pekerjaannya mereka, kelompok pekerjaan. Karena di tahun kemarin itu ternyata tidak ada. Ketika pemeriksaan BPK, bahkan ketika kami khususnya Dinas Pendidikan melakukan penuntutan ke aplikasi Unspan, kami kerepotan. Karena di aplikasi Unspan diminta, contoh yang tadi saya bilang Tuara 10 KPM. KPM ini dong bekerja apa-apa saja 10 ini. Apakah tani, nelayan, buruh, ataukah apa, wira swasta? Kalau janda juga itu bukan pekerjaan, itu status. Nanti ada format yang sudah kami siapkan untuk Bapak Presiden langsung berubah pernyataan atau apa yang
kemiskinan ekstrim maksudnya. Ini yang kemudian sudah dirilis tahun kemarin, dan diantisipasi jangan sampai pengaruh Omikron ini kemudian terjadi ekstrim ini juga bagaimana mendorong untuk ada peningkatan daya diri masyarakat dan kerusakan. Memang baik sebetulnya, hanya saja memang agak belum tenang. Benturannya di mana? Kita ada ikut kegiatan sosialisasi di KBRI. Ini benar-benar mulai dari sini harus antisipasinya di tahun. Dua hal itu pertama, kalau memang berikut anggaran ini sekarang persentase 40%. Yang pertama, kalau misalnya tahun ini pemerintah ini bahkan ada 7 mata hela sabaran seluruh bentak 50%. Itu selain sumber benturan dengan kriteria tadi, tapi juga nanti diberadakan masalah isu di anggaran berikut. Sudah kasar sudah pasar sudah. Hela-hela di sini di tahun ini yang tarik karena kita sebanyak 50%. Berikut tahun depan pun terhadap kebijakan 50% sudah kemudian sudah pembayaran terus sudah. Jadi biasa itu akan kuota BLT-nya 40% sampai dalam bisa dihabiskan masih ada BLT. Itu artinya mimpi kita orang bagaimana mendorong desa itu sampai bisa meningkat status dari berkembang dari tadi misalnya saya tertinggal berkembang maju mandiri itu terus semua. Kita mau bercerita dari sama maju secara bisa karena ruang itu sempit dan habis di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi yang saya hormati jamaah PHP ini dan yang mewakili Kapolsek dan kami, seluruh teman-teman kadis, bendahara, sekretaris, dan istimewa, ketua-ketua IPD. Di kesempatan ini kami disampaikan bahwa BLT itu ada dengan kriteria. Walaupun dalam hal kita tahu bahwa itu ada 14, tapi alhamdulillah dengan PK itu sudah dari 6 kriteria. Yang kami persoalan sekarang ini adalah di desa. Kami melihat bahwa masyarakat yang hidupnya dengan kakak mandiri, artinya kakak per orang, itu ada beberapa yang memang kalau dilihat dari kategori pendapatannya memang harus dibantu, dan kalau itu tidak lihat rumah itu sebenarnya sudah masuk kategori miskin ekstrim. Rumahnya baik itu berdua sebelum atau dia masih bersuamikan yang masih aktif dengan pekerjaannya, ataupun yang dibuat oleh anaknya sendiri. Itu kalau kita lihat dari sepintas itu tidak mungkin mereka dikatakan miskin. Tapi dalam kacamata penglihatan kalau itu pemerintah desa, mereka miskin karena tidak lagi tidak lagi punya pendapatan. Apakah itu termasuk salah satu kriteria yang wajib harus BLT? Yang pertama. Yang kedua tadi sudah dikatakan bahwa BLT itu 40%. Nah, kalau kita hitung kami contohkan di desa Jawara tahun lalu dengan 20 KPM, dan kemungkinan bukan dia turun tapi di sini dia turun. Tapi kalau setelah kami cross check dengan dinas sosial dalam hal ini, penerima jamses masih jamses di luar daripada BLT itu bisa ada karena ada beberapa PKH, BLT dan sebagainya itu ada yang namanya sudah ada. Itu dalam kategori berarti kita mesti tidak pelajari apakah bisa kita tambah atau kurang. Nah ini yang bagaimana DP modelnya sehingga kami bisa yang mana yang bisa kami salah satu menjadi penerima KPM nanti dijelaskan oleh Pak Kali. Yang berikut menyangkut dengan kegiatan peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Saya pikir apakah yang dimaksud dengan pemberdayaan contoh di masyarakat ini ada sudah beberapa
kelompok yang berbentuk peternakan, khususnya peternakan ayam. Itu sudah beberapa yang terbentuk. Apakah pemerintah ketiga memberikan bantuan langsung atau uang itu kami titip di BUMDes baru BUMDes yang bantu? Itu yang perlu dijelaskan oleh Pak Kabit. Yang berikut penanggulangan 8%. Tadi sudah cukup jelas, tidak perlu kami tanyakan lagi. Yang terakhir itu kami punya bunga bank berdasarkan rekening itu sudah bernilai kurang lebih 6 juta. Apakah dalam periode penyusunan anggaran di APBD tahun 2022, apakah itu kami masukkan dalam hal untuk menganggarkan baik itu di pinjaman ataupun di kegiatan lain? Dan yang terakhir, sudah kami dari Satwara sudah 4 bulan belum menerima tetap. Jadi ini kendala buat kami, kendala secara pribadi kepala desa, karena kami istilahnya kalau dia berjalan lancar satu katakanlah kayak pegawai tanggal itu sampai staff itu bisa ketika dong lambat di tanggal 2 ini sudah bisa coba tanggal betul dan jangan lupa. Nah, di kesempatan ini terakhir yang saya tanyakan, di 2 tahun terakhir ini kita punya operasional tidak cair, baik 2020 maupun 2021 tidak cair. Tetapi dalam penyusunan selalu terbaru yang diajar siapa? Apakah kita tahun ini dalam penyusunan kita hilangkan ini tidak menjadi kendala dalam pencairan atau bagaimana? Demikian yang dapat saya tanyakan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang terakhir. Karena ini memang bukan cuma desa Tuara, sehalut, dan itu terjadi dari 2020. Dia terbawa silpa. Persoalannya ketika kita di tahun 2020 di masa pandemi itu terjadi refocusing anggaran. Salah satu penyebabnya adalah ketika orang punya dau juga dikurangi oleh pemerintah pusat. Dia berpengaruh pada dana desa. Karena dana desa ketika dihitung di tahun anggaran 2020 itu dengan anggaran normal, tiba-tiba terjadi refocusing, pengurangan anggaran. Orang buatlah peraturan bupati lagi terkait dengan perhitungan ADB untuk menyesuaikan terhadap alokasi dana desa 10% dari dau terkini di tahun 2022 itu setelah dilakukan 2020 setelah dilakukan refocusing. Akhirnya konsekuensi yang diterima adalah untuk operasional pemerintah desa sehalut itu tidak lagi dibayarkan karena waktu itu orang pakai hitung normal. Karena kalau orang kembali menghitung lagi tetap menghitung operasional pemerintah desa, maka bisa saja ada yang korban. Kalau bukan siltap dikurangi 1 bulan, maka ada kegiatan lain yang bisa dikorbankan. Tapi pada faktanya operasional tidak dibayar, bukan dikurangi, tidak dibayar. Siltap di tahun 2020 terbawa 21 dan 21 terbawa di 2022. Kalau yang ini, yang tadi saya bilang, untuk setia dan kunci sampai setia itu dianggap sia-sia. Artinya saya tidak mau berpendapat lebih di sini. DPMD berkewenangan mengeluarkan rekomendasi. Sehingga DPMD telah mengeluarkan rekomendasi dan itu disampaikan ke keuangan untuk segera dieksekusi atau realisasi pembayaran siltap berdasarkan rekomendasi yang kami keluarkan. Tapi lagi-lagi kembali ke berita terkini dan kondisi terkini. Itu yang jadi persoalan. Makanya saya tak mau jelaskan di ruang ini karena itu bukan saya tebak. Soal Novoma ada di daerah Katarada, kalau ada berapa banyak, kenapa sampai belum terbayar, jangan sampai saya salah dalam menyampaikan. Tapi dalam mekanisme seperti itu, orang DPRD cuma mengeluarkan rekomendasi. Kemarin sempat saya buat di grup, kalau yang ikuti, waktu itu saya minta supaya desa-desa yang LPG-nya asli disampaikan ke orang segera diambil dan rekomendasi dilakukan perubahan karena informasi dari keuangan ada yang sudah orang transfer sampai Desember, bahkan ada yang sampai Oktober.
Setelah berita ini atau informasi ini saya lanjutkan di grup kades-kades, saya konfirmasi balik lagi ke keuangan. Dia bilang Pak Kabit, yang transfer itu bayar sampai Desember, itu desa-desa yang sudah sampai target vaksinasi. Terus saya tanya itu kecamatan mana? Cuma Tobelo Tengah, Utara kalau tidak salah, dan Tobelo Selatan 4 desa. Japri pribadi, karena saya tak mau ini jadi IT grup BA orang. Saya tanya di teman-teman kades Tobelo Selatan yang sudah terima sampai. Kebetulan ada salah satu kepala desa menyampaikan begini, Pak Kadip, kalau target vaksinasi di kecamatan Tobelo Selatan, saya itu desa perhitungan pertama, target vaksinasi melebihi. Tapi di apa yang dong bayar, dong mulai dari urutan paling di bawah yang mencapai target vaksinasi, desa itu yang dibayar. Saya bilang ini kalau begini, orang tua desa pun saya jawab juga repot. Cek lagi untuk teman-teman, ternyata sebagian besar itu cuma sampai dengan Oktober. Jadi begini Pak Kades, saya tak mau berpendapat lebih di hal yang satu ini. Cuman solusi, kalaupun di tahun anggaran 2022 yang belum terbayar, karena terus bisa kasih keluar rekomendasi lagi. Karena transfernya sudah ada di bulan Januari, bahkan Februari sekarang. Itu berarti sudah ada di tahun anggaran sekarang. Maka ini harus dia PBDS-kan kembali. Silpa itu kan ada dua, ada silpa lebih pembayaran, ada yang memang belum terbayar. Nanti teman-teman bendahara coba cek di aplikasi. Ketika diinput dalam aplikasi dianggarkan kembali di 2022, itu silpa dalam bentuk apa? Nah, nanti lu perhatikan di situ. Jadi dianggarkan kembali. Begitupun operasional itu tidak hilang. Entah kapan ketika stabilnya nanti orang punya anggaran di kabupaten, baru orang bisa eksekusi atau realisasi. Tetapi untuk penganggarannya dia tetap terbawa, tidak bisa hilang. Karena kalau hilang, nanti dipertanyakan. Karena ini tuh kan aplikasi sistem. Tiba-tiba Pak Kades kasih keluar, karena perlu sudah itu barang terbayar. Lantas ini dikeluarkan sekian, pasti dia terganggu di penata usaha. Bendahara yang akan pusing dalam penata usaha. Nah, jadi yang ini tetap dianggarkan kembali. Walaupun ini terbawa dosa warisan dari Tamada, tapi tetap dianggarkan. Itu mekanisme beranggaran. Bunga bank ini bagian dari pendapatan, tapi dia pendapatan lain-lain kalau tidak salah. Jadi ini kewenangan pemerintah desa. Karena ini tidak ditransfer melalui DAU atau melalui APBN, ini bagian yang tersisa. Bagian yang didapat melalui bunga bank, sehingga dianggarkan. Apakah itu mau bayar tunjangan, mau operasional pemerintah desa, dikembalikan berdasarkan hasil musyawarah nantinya. Soal BLT kriteria, coba buka yang 6 kriteria. Nah, ini ada 5 kriteria Pak Kades. Coba buka dari yang pertama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pakai 14 kriteria atau indikator kemiskinan, maka dipastikan bukan cuma Indonesia ini mungkin minta maaf, terkecuali di daerah-daerah lain, tapi Maluku Utara umumnya saya pastikan tidak akan ada orang miskin. Karena kriterianya memang sangat detail. 1 tahun 1 orang kecuali beli baju berganti cuma 1 kali, makan nasi dalam 1 bulan berapa kali, itu diukur fungsinya rata-rata, bukan cuma nasi berbeda dengan soal terakhir fungsi disepakati melalui musdesus, ada berencana, ada daftar hadir menjadi tempat. Karena itu yang nanti menjadi referensi BPK ketika pemeriksaan, bahkan inspektorat. Kali itu disepakati terkait dengan warga masyarakat yang pada tahun kemarin dapat PKH, BST, BPNT atau bantuan lain ada prakerja. Tapi kalau di tahun ini tiba-tiba putus dan saudara dapat tangkap, itu BLPDD DAFO untuk pembagian itu. Karena kalau itu sudah tidak dianggarkan. Tapi cek betul, makanya saya bilang harus ada DTKS sehingga nanti diverifikasi oleh dinas sosial. Jangan sampai nanti belum bilang bos salah apa. Padahal data di dinas sosial ada. Kalau terjadi seperti ini, verifikasi berarti dia perlu ketua di lapangan. Silakan memenuhi pernyataan. Sampai dia malas pun dia berpihak. Kalau nggak malas saya kok boleh dia. Itu kalau boleh lakukan dia bukan dia malas. Jadi dengan beginian akibat COVID itu yang harus digarisbawahi. Akibat COVID. Nah ini di Maluku Utara pernah ada. Ya ada daerah Jawa yang nanti pabrik apa orang berubah
kerumunan di persetujuan itu wajib terpenuhi. Yang berikut, nah yang punya anggota keluarga yang sakit ini menaun mesti dapat juga, jangan sampai dia baru dulu setelah kemudian 300 sampai 900 ribu dululah lari dulu yang setan kalau gitu. Nah, jadi artinya memang yang sakit kenahun tidak menutup kemungkinan mau dia baru ini atau apalagi yang usia produktif, apalagi kepala rumah tangga.